Ya, selamat siang semuanya. Saya di sini Alfitur Kinoval, moderator untuk UP Podcast. Jadi di sini saya menghadirkan dua mahasiswa yang akan saya tanya soal bagaimana circle di dunia perkuliahan. Ya, mahasiswanya di sini silakan Mbak dan Mas perkenalkan diri. Hai, nama saya Elza Widya Pramesti. Hai, nama saya Imam Haris Maulana. Ya, jadi dua mahasiswa di sini adalah perwakilan dari panitia yang akan saya tanyakan mengenai mengenai lingkaran pertemanan yang ada di perkuliahan. Dan kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut kalian itu apa itu circle? Dari Elza dulu dong. Besok Elza. Menurut saya circle tuh support system mungkin ya. Soalnya kalau nggak ada circle, apalagi di dalam kita menempati suatu lingkungan tuh kayaknya nggak ada yang bikin asik, nggak ada yang bikin semangat aja. Nah, kalau dari saya, circle tuh wadah buat menganalisa perilaku orang dengan metode FGD atau focus group discussion. Catat analis, tolong. Jadi singkatnya itu circle itu adalah lingkup pertemanan kecil di mana kita di situ bisa berkembang. Atau mungkin kita bisa mengidentifikasikan diri kita sebagai suatu orang, atau mungkin bisa diidentifikasi misalnya gini, kalian sebelum masuk ke circle kalian ini masih belum mempunyai identifikasi diri. Setelah kalian memasuki circle tertentu, kalian akan mempunyai identifikasi diri yang sesuai dengan apa yang mau oleh circle tersebut. Mungkin circle orang-orang yang suka sholat mungkin ya. Jadi kalian bisa keluar, atau mungkin kalau outputnya itu menjadi orang yang religius. Seperti itu intinya. Circle itu adalah lingkaran pertemanan kecil di mana kalian bisa berkembang di dunia tersebut. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah, apakah circle di dunia perkuliahan sama di dunia SMA itu beda banget? Jelas beda ya. Beda banget. Yang aku rasain itu kalau di SMA itu lebih banyak senang-senangnya. Kalau di kuliah itu circle-nya itu lebih ke arah simbiosis. Simbiosis juga. Terus nyari temen di kuliah itu nggak segampang nyari temen di SMA, kayak nggak bisa ngalir gitu aja. Karena harus selektif juga. Karena orang-orang di kuliah itu udah individual. Jadi kalau misalkan salah dikit, maksudnya apalagi sekarang online ya, daring kan kita nggak bisa kenal orang secara langsung, menerka-nerka. Dan aku juga sendiri punya pengalaman pas waktu awal masuk kuliah itu susah buat nyari teman, dan itu juga karena nggak punya teman itu merasa kayak yang apa ya, nggak ada support system aja di kuliah, kayak nggak ada teman senasib, nggak ada teman seperjuangan. Terus kalau di SMA mah lebih banyak main, terus lebih banyak nggak mikirin apa yang gimana ya. Jadi kalau misalkan di SMA itu rasanya nggak terlalu selektif gitu. Terus kalau misalkan teman-teman di kuliah juga kan udah pada dewasa, terus dari lingkungan yang beda-beda itu kayak menyesuaikannya itu susah banget. Tapi kalau di kuliah kalau di SMA itu kayak lebih enjoy aja gitu. Lebih ngeflow gitu ya. Iya, terus kalau di kuliah itu udah beda ya obrolan topiknya. Tiap mau ngobrol kayak percintaan itu udah sering banget diomongin, apalagi aku kelasnya cewek semua kan. Udah mau ngobrolin nikah aja. Ngobrolnya udah arah ke situ. Tapi kalau di SMA tuh kayak gimana ya cara ngechat doi gitu kan. Ya kalau sekarang tuh kayak gimana nih ngomongnya tugas gitu. Tapi kalau misalkan tugasnya nggak ada ya kadang bubar temenannya gitu. Kalau nggak ada tugasnya nggak ada aktivitas. Iya, nggak ada aktivitas. Terus juga rumah jauh-jauh, main juga susah kan. Nah, gitu sih. Syarat analis. Jadi perbedaannya itu, saya di sini berangkum ya dari yang dikatakan oleh Mas Mai di sini. Jadi perbedaan circle antara SMA dan juga kuliah itu berada di letak tapi ditentukan oleh suatu kebutuhan. Kalau di kuliah itu apapun yang di situ ada kebutuhan, berarti ada circle di situ. Kalau SMA itu lebih kepada mengalir, cari teman juga gampang. Jadi kalau di kuliah itu lebih susah, karena ya satu tadi yang kata Mbak tadi,
ya katanya individualis satu gitu. Dan juga obrolan juga berbeda. Kalau SMA itu masih bisa ngobrol-ngobrol soal hangout, mungkin kuliah itu udah beda gitu. Kalau yang ngobrolnya itu tentang kayak masa depan. Iya betul. Kayak lo abis ini mau kemana? Terus pertanyaan ketiga mas. Pertanyaan ketiga inilah. Karena di kuliah, berarti kan adalah pertama ngikutin circle tertentu gitu ya. Ada side effect-nya nggak? Kayak apa yang kalian rasain setelah kalian gabung? Side effect-nya kalau di pandemi kayak gini lumayan terbantu ya menurut saya. Karena kalau kita lagi kelas nih tiba-tiba gak paham sama materinya, kita bisa communication sama teman kita yang satu circle ini. Kadang juga kalau kita ketinggalan kelas atau ketiduran pas kelas, ada yang hubungin kita pas tidur. Oh iya. Kadang juga teman buat nyontek pas UTS. Sama itu. Hampir sama. Ya, hampir sama. Buat di kuliah tuh kalau kataku circle tuh penting banget ya. Soalnya waktu awal kuliah dia agak curhat dikit. Waktu awal kuliah tuh aku hampir stres mau keluar kampus karena aku nggak punya teman. Dan itu tuh kayak karena jadi tuh jangan malu-malu pas udah kuliah tuh, jangan malu-malu buat nyari teman, ngerti nggak sih? Jangan nunggu ada yang orang ngajak teman kita duluan, tapi harus kita juga yang mau ngebuka diri kita buat orang-orang sekitar. Pentingnya basa-basi. Iya, pentingnya basa-basi itu penting maksudnya. Intinya gini aja, sok asik aja dulu. Iya, sok asik. Soalnya emang tapi lingkungannya jangan beda sama SMA. Kalau kita SMA cari teman itu masih gampang. Jangan kita kuliah kayak gini masih daring juga agak gimana gitu. Iya, kalau misalkan kayak yang buat having fun gitu sih paling baliknya ke circle SMA, gitu. Tempat mengadu. Iya, tapi kalau misalkan yang dirasain buat kuliah itu penting banget karena kalau nggak punya temen tuh kan kayak nggak bisa apa-apa nggak sih, promo nggak bisa ngikutin ini apa gitu. Jadi yang penting sok asik aja. Supel lah. Iya, harus kayak gitu sih. Ya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaan keempat. Saya ingin tahu nih, kayak gimana sih cara milih circle? Kan tentunya beda katanya di SMA sama ya gimana? Intinya. Yang pertama kita itu harus observer ya, dalam artian kita harus seleksi mana yang pas buat kita, mana yang enggak, mana yang bisa membawa kita ke lingkungan positif, mana yang bisa membawa kita ke lingkungan negatif. Yang kedua ya kita emang harus nyari, nggak boleh nggak boleh nunggu orang lain buat nyamperin kita duluan. Jadi itu pertanyaan apa sih? Itu apa sih namanya tadi kriteria apa sih cara mencari circle yang baik dan benar tepat buat kalian ya. Buat aku nyari yang benar itu yang bisa ngasih feedback baik ke kita ya. Iya itu. Terus tapi ada yang lebih penting, kira harus tahu kapasitas diri kita iya sendiri. Itu juga harus tahu, kayak misalkan kayaknya kalau di kuliah tuh misalkan lebih selektif juga orangnya. Kayak misalkan nih orang tuh mau ngedeketin kita tuh bakal ngeliat dulu kita punya apa. Iya nggak sih? Iya. Kan kalau misalkan kayak kelihatan nih, soalnya misalkan dilihat dari gimana dia berperilaku pas kelas gitu, kita kayak males, jarang ikut diskusi gitu tuh, kayak temenannya tuh apa? Dikit. Iya. Nah tapi kalau misalkan kita bisa nunjukin kapasitas kita, apa yang kita punya tuh orang-orang juga bakal butuh kita sendiri. Makanya kita juga harus bisa improvisasi diri kita sendiri pas kuliah, karena itu juga penting buat ya gimana cara orang buat ngedeketin kita sih. Tapi bukan berarti kita menawarkan diri untuk dimanfaatkan ya. Iya, maksudnya kayak kayak kita juga kita tahu lah gimana kalau dimanfaatin kan ya. Iya gitu. Terus kayak lebih kalau kuliah tuh lebih ngitung untung rugi nggak sih, kayak misalnya kita temenan sama nih orang nih, kita bakal untung apa gitu. Kalau banyak ruginya pasti nggak bakal ditemenin gitu. Iya. Kalau SMA tuh enggak, kayak kita nggak mikir ke sana. Ya udah yang penting bisa main gitu ya. Kalau ini kuliah tuh aku aja nih kayak misalkan blongop gitu kuliah di kelas tuh. Iya. Kenapa ngangong-ngangong? Pasti ada kan buat gue yang ngangong-ngangong gitu, yang bikin kita ngangong-ngangong.
jadi tuh kayak yang nggak ditemenin gitu, kayak ini orang apa sih, orang ini aja nggak ngerti gitu. Kita nanti kalau deketin dia mau dapat apa? Nah, circle di kuliah juga bisa bikin kita tukeran tugas. Kalau kita punya circle, mau sesibuk apapun kita, semalas kita, tugas kita bakal aman. Kalau di aku gitu. Karena nanti misalkan orang, pasti kan di circle ada yang rajin ya, ada yang rajin, ada yang males kan. Ada yang unggul di matkul tertentu, ada yang enggak. Yeah. Nah, misalkan nih di salah satu orang di circle itu ada yang unggul di satu matkul, pasti dia tuh udah rajin ngerjain duluan, dan itu tuh dia bakal ngebagiin tugasnya buat teman-temannya gitu, dan itu tuh penting. Terus juga mau nyari circle tuh yang orangnya mau sama-sama belajar. Walaupun nggak apa-apa orangnya biasa-biasa aja, orangnya nggak pinter-pinter banget, yang penting tuh dia mau sama-sama belajar sama kita. Jangan bikin kita ngerasa dibodohin. Kalau kata aku ya. Pertanyaan selanjutnya adalah pengen tahu nih gimana apa ya namanya tips buat maba buat cari circle. Biasanya kan kayak maba kan kaget-kaget gitu kan ya, apalagi kan di kuliah apa harus ngomong-ngomong katanya gitu kan. Nah gimana tips buat maba nih buat cari circle? Ya masih maba. Pertama nggak usah malu-malu. Kalau kamu ada tugas nih, ya ini contoh pendekatan kecil aja. Kalau ada tugas cobalah nanya-nanya tipis-tipis lah, nggak usah nanya-nanya yang apa, yang di luar kuliah dulu. Yang pertama itu satu, yang kedua coba deh tanya asal daerah kamu di mana, barangkali kamu bisa satu frekuensi kayak gitu. Terus ini jangan takut apa ya, kan kayak pas aku SMA tuh kayak banyak banget isu kayak temen kuliah tuh nyari temen kuliah susah, pasti kayak banyak yang pasti ada kok gitu. satu ataupun dua itu ada. Tapi itu jangan takut hianatin teman guys, karena itu tuh proses pembelajaran kita buat lebih selektif nyari teman gitu. Sangat analis. Jadi tuh misalkan kalau terus juga kalau di circle buat apa ya, buat ngikutin ke circle tuh jangan baper-baper banget sama circle, nggak sih mam? Kayak jangan ngarepin circle itu iya misalnya ngarepin berdampak banget buat kita. Gitu jangan, terus juga jangan bergantung sama apa ya, sama circle juga, karena ujung-ujungnya juga bakal sendiri-sendiri juga sih yang aku rasain. Bakal diri sendiri yang rasain perjuangan kamu sendiri. Ya jadi orang yang fleksibel aja, sana sini oke. Sasimo. Iya. Sasimonya tuh yang positif. Terus apa ya? Betul. Jangan takut buat nyari teman, terus jangan beda-bedain teman juga sih, kan kalau misalkan pasti bakal kaget juga, apalagi kuliahnya yang dari luar kota. Soalnya aku yang masih di sini aja tuh beda desa, beda kampung aja tuh udah kayak beda orang. Jadi itu tuh kita harus bisa menyesuaikan nih, ini orang tuh emang apa ya, tabiatnya begitu atau emang itu sikap jeleknya begitu. Terus apa ya, jangan ngebandingin circle kalian yang ditemuin pas kuliah itu sama circle di SMA, karena itu pasti bakal beda banget. Terus apa ya, bentar dulu, jadi itu nggak nanya lagi. Tips maba buat cari circle. Terus pokoknya sih nyari teman tuh yang suportif aja sih ya. Terus gimana berakhirnya pertemanan itu dari gimana awalnya mula kita berteman. Kayak misalkan aku teman sama kamu karena aku pengen sesuatu dari kamu, pengen untungnya doang gitu, beda-beda doang. Pasti berakhirnya tuh bakal kayak gitu juga, nggak baik buat kita. Jadi aku selama ini di kuliah nyari teman tuh karena ketidaksengajaan ya, bisa berteman bukan diniatkan. Biasanya kalau yang diniatin tuh malah aneh. Kayak diniatin tuh nanti jadi aneh, kayak banyak ekspektasi juga nggak sih kalau diniatin, ya kan? Jadi tuh apa ya? Emang harapan sesuatu aja gitu. Terus buat maba kalau udah offline jangan lupa pelajarin bahasa daerah kampus kalian masing-masing. Contoh misalnya ada yang kuliah di Bandung, kalian jangan lupa pelajarin bahasa Sunda. Daripada kalian nggak tahu pas first gathering ngomongnya pada Sundaan semua, nanti kita nggak ngerti. Emang iya, Dira gitu Mang. Mostly ya kayak gitu. Kalau yang kuliahnya di arah kita Cirebon aja sih, Jawa Timuran, Jawa Tengah, jangan lupa pelajarin bahasa Jawa. Minimal yang basic biar kamu nggak dikibulin. Raisotot.
Iya begitu tipsnya. Ya itu guys. Ya buat untuk ke anak-anak kelas 12 itu terutama ya. Atau mungkin buat maba yang sekarang kan masih online nih. Jadi ada tips-tips tuh dari tadi dari Mbak dan Masnya kan. Yang terutama itu ya tadi nggak malu intinya mah. Jadi kalau misalkan punya ya kalau kalian mau membaur dengan lingkungan kampus juga ya kalian jangan diem aja. Jadi jangan kalian nunggu teman kalian buat nyamperin kalian. Jadi ya kaliannya harus nyamperin gitu juga. Jadi kalian inisiatif lah. Semakin banyak inisiatif, semakin banyak teman yang Anda peroleh. Semakin banyak inisiatif, semakin banyak benefit. Tapi aku waktu awal masuk kuliah ada yang kayak sok asik gitu jadi aneh. Oh iya? Iya, kayak yang jangan dari salam kenal dong gitu tuh. Terus iya, kayak pasti banyak banget kalau udah masuk grup maba tuh ya. Kayak dari mana gitu-gitu sok asik gitu. Pasti awalnya kayak aku sih. Kamu gitu enggak? Kayaknya kamu doang karena Iya kan. kamu 2000 kan? Apaan sih? Enggak. Jadi tuh waktu awal kuliah tuh kan masuk grup maba. Terus kan pasti kayak udah tahu nih di Prodi itu orangnya siapa-siapa aja, soalnya aku kan cuma satu kelas waktu itu. Terus ada yang ngechat kayak, salam kenal dong, aku ini dari ini gitu-gitu, kamu dari mana gitu. Itu dia aku aneh, soalnya kayak orang bisa ya kayak gitu. Emang dasar akunya aja nge-lab gitu. Kalau kata aku sih ya jangan angkuh sih kalau kata aku. Hargai usaha mereka. Iya, tapi biasanya yang jadi teman itu yang first impression-nya jelek dikit aja. Kayak gitu. Misalkan aku kayak gitu, misalkan aku pertama kali ketemu kamu nih, first impression-nya jelek kayak, ih orang kok gini banget ya gitu-gitu tuh. Kayak gitu nggak sih? Gitu nggak? Gitu. Jadi tuh waktu itu enggak, soalnya kan teman aku suka sama dia. Terus kayak teman cewek curhat kan pasti ngomongin, ih curhatnya dia udah gini putih, dia bilang gitu. Terus ketemu tuh kayak, apaan sih, biasa aja gitu. Tapi jadi teman gitu. Aku juga punya teman cewek, teman kuliah. Pas first impression ketemu tuh kayak aneh, kayak ya orang kenapa ya, kok kayak gini gitu, kaget gitu. Maksudnya baru nemuin orang yang kayak gitu tuh, kok bisa ya dia kayak gitu. Tapi malah jadi temen CS, teman-teman sama dia. Suka makan omongan sendiri. Iya itu. Tapi gini nggak sih, kayak kan biasanya kan online ya, online kan biasanya kan berarti kan chatannya lewat chatan aja tuh, kayak berkomunikasi. Pas ketemu kayak aneh nggak sih? Aneh banget. Canggung. Padahal udah kenal lama gitu loh. Iya, tapi orang yang sok asik juga sebenarnya dibutuhin pas ada di kondisi kayak gitu tuh. Soalnya itu yang bisa ngebaurin satu sama lain. Apalagi pas zaman aku kan online serba online ya. Ketemu teman secara langsung aja tuh pas udah setengah semester kayak yang kayak di chat seasik itu, seakrab, udah curhat-curhatin doi gitu ya. Terus pas ketemu tuh kayak cuma menangis gitu doang, kayak ya Allah yang di chat tuh apa gitu, kayak gitu sih. Terus ya mungkin resiko dari kayak gitu kayak kalau misalkan kalau misalkan pas langsung gitu, pas ketemu langsung misalkan dari awal yang teman ketemu langsung kan mungkin kita juga udah bisa mikir panjang nggak sih tiap ketemu orang ini mau kayak gimana gitu kan. Cuman kalau dari itu semuanya serba menerka-nerka nggak sih? Iya. Kayak kita nerka-nerka nih orang beneran baik apa enggak gitu kan. Muka aja kadang beda gitu. Itu loh. Sebenarnya Aurel. Gitu. Udah. Kamu sendiri selain itu enggak? Ya enggak. Sebenarnya kita kan enggak kuliah ya. Kita kan kerja. Bukannya kuliah doang sih. Iya. Di sama ini sekolah. Iya, selektif sih. Cuman kadang kalau di SMA kan kayak ya tadi kayak mengalir aja gitu. Kayak enggak ada apa-apa gitu. Cuman kalau yang di kerja nih, yang bedanya di dunia kerja nih ya. Enggak nikung gitu loh. Demi jabatan tuh. Oh iya. Makin keras gitu ya berarti. Ada yang beberapa caper ke atasan. Kayak semisal saya juga kan kayak ada rebutan. Kayak semisal saya aja gitu. Kayak rebutan jadi namanya apa ya? Kayak minimal bukan apa sih? Kepala lain gitu, kepala mesin. Kepala mesin lah intinya sih. Lah buat dapetin itu aja tuh kadang tuh yang sikut-sikutan. Padahal teman sendiri. Ah. Aku juga kayak gitu tahu. Ini bahaya. Jadi tuh waktu dari yang pertama kan keluarga. Apa tuh misalkan analisa. Kayak misalkan temenan nih. Aku cuma menyarankan jangan satu tempat kayak PKL gitu kan pasti ditempatin ke apa ya? Ditempatin di suatu tempat gitu kan. Jangan satu tempat sama teman sendiri.
Karena kalau misalkan nggak mau menerima sikap jelek teman kita, karena yang aku rasain pernah aku PKL itu tuh kayak teman gitu, teman. Karena kayak namanya PKL gitu kan dikejar target, Iya, kita targetnya bukan kelompok kayak sendiri-sendiri. Itu kan jadi misalkan kalau akhir tuh pasti bagi target kan. Mending aja kalau dari targetnya dibagi 2 sama rata. Kalau misalkan enggak, itu bisa, itu tuh gara-gara itu bisa jadi kayak cekcok sama teman sendiri. Di lingkungan kuliah aku kayak gitu, maksudnya kita kan, aku cuma satu kelas doang. Dan itu tuh yang tadi memang sampai CS kayak gitu tuh bisa sampai jauh gara-gara satu tempat PKL dan kejar-kejaran target. Tuh di kuliah tuh sebegitunya loh. Itu sampai ngerebutin job desk kalian. Iya gitu, kayak gitu. Jadi tuh pas udah ketemu apa ya, pas PKL itu kayak kita tuh tahu nih orang tuh aslinya kayak gimana. Maksudnya emang sih kuliah tuh emang harus ngejar sendiri-sendiri, sendiri-sendiri, tapi kita juga harus bisa apa ya, adil sama perjuangan satu sama lain nggak sih? Kalau nggak semuanya, ya maksudnya kalau dibilang capek semuanya capek gitu. Gara-gara nilai gitu tuh bisa bikin hancur pertemanan. Nah, sebenarnya aku belum move on dari circle SMA. Apa sih circle SMA? Iya, ada. Sama. Gitu. Jadi kuliah tuh kayak gitu. Terus apa lagi ya? Tuh. Tips lagi. Enggak, tadi tips mabanya udah sih. Jangan, intinya sih basa-basi atau mungkin jangan kayak menutup diri aja. Iya. Menurut kamu intensitas circle tuh, misalnya kamu sama teman kuliah nih kan baru 1 bulan 2 bulan, sama circle SMA tuh udah lama ya, kata kamu nih, kata kamu tuh enak yang mana? Apa intensitas waktu tuh mempengaruhi kamu buat intens sama orang itu? Iya. Atau Iya sih kalau kataku. Kalau kamu Semakin intens, maksudnya semakin lama waktu kita temenan tuh semakin menentukan nggak intensitas waktu itu. Kalau aku iya, karena apalagi masalah pribadi itu jangan gampang diceritain ke orang lain. Teman kuliah kan nggak ada yang tahu ya. Bukan menyalahkan teman kuliah, maksudnya di situasi dari kayak gini tuh susah buat kenal orang, benar-benar kenal orang. Jadi kalau misalnya buat cerita yang emang berat masalah pribadi, mending ke teman yang udah emang kenal lama aja, yang udah bisa terima baik buruk dari udah ujung-ujungnya juga misalkan kalau ada masalah mah larinya ke teman kemarin gitu ibaratnya. Ya nggak sih Bang? ya karena udah deket banget gitu. Iya, kalau udah tahu semua lah. Apalagi kalau orang ada masalah kan pengennya di ngertiin kan. Iya. Kadang kayak gitu. Kayak di tempat kerja yang ngerti. Iya, jadi kan? ya sendiri-sendiri aja. Di kerja juga kan. Oh iya, tips buat kalian nih kalau masih lama ya kerja ya. apa? Ya tips buat kalian nih kalau kan masih kuliah kerja masih suwe. Kan barangkali ada sampingan kan. Iya, tipsnya nih. Tipsnya sih kalau di tempat kerja itu jangan nunjukin kalian tuh punya kelebihan banget. Bisa jadi nanti kalian dimanfaatin. Betul. Enggak apa ya? Jabatan kalian enggak naik. Kalian dimanfaati sampai sendiri. UMR Majalengka lagi. Tolong. Dan itu saya rasain sendiri gitu, gimana saya bisa ngatur sebuah tim yang ada di dalam itu, dan saya dimanfaatin, dan akhir-akhirnya ditikung ya. Jadi saya dimutasi ke Cicalengka, UMR-nya nambah loh. Kata dia 1,9, sekarangnya 2,5.